Cintaku ada di puncak. Tak ada yang menyangka. Hubungan cintaku dengan aktor yang acuh tak acuh pada semua orang. Gosip akan dikaitkan dengan Juka kecil 18 baris. Setelah anjing itu ditemukan dengan cermat. Huka kecil membintangi drama pahlawan wanita dan dukungannya. Itu semua dariku. Aku dinilai sebagai pacar paling dermawan di industri hiburan. Belakangan, pacarnya pingsan. Pacarku yang paling dermawan. Dicintai banyak netizen. Aku merasa sangat banyak padaku. Fans bilang aktingku sangat bagus. Visi buruk. Tak ada yang tahu kamarnya kecuali aku. Semua ada dalam rencanaku. Setelah memenangkan penghargaan aktor terbaik, aku memiliki standar yang sangat tinggi untuk pemilihan naskah. Hanya menembak 2 atau 3 drama dalam setahun. Namaku, Zhang Wansen, menjadi jaminan box office. Jadi, setiap investor besar ingin ada di film saya. Foto 3 orang yang berinteraksi dengan saya dapat diedit menjadi skandal asmara oleh akun pemasaran. Naik pencarian panas. Dalam informasi peran pendukung koperasi investor delay. Itu semua tidak diketahui. Tapi wajah selebriti internet yang tampan. Hal semacam ini tidak jarang. Karakter yang tidak penting. Memberi investor beberapa wajah adalah aturan industri. Ada di resume saya. Saya melihat nama dan panjang yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Sebuah nama bernama Ruyan Liu. Perhatikan tatapanku. Tinggal beberapa detik lagi. Pihak lain dengan cepat memperkenalkan. Gadis ini dapat menggunakan kemampuan aktingnya. Garis-garisnya sangat akrab. Kepribadian juga sangat baik. Soalnya, ini adalah beberapa drama yang pernah dia mainkan sebelumnya. Meskipun hanya drama web. Tapi juga memenangkan penghargaan. Dan gadis ini juga berada di tempat yang sama dengan Zhang Goning. Apakah kamu sesama? Aku tidak bisa tidak merasakan kamu memalu di atas meja. Ruyan Liu, akhirnya kamu datang padaku. Saudara Zhang akan memutuskan orang ini. Pihak lain bertanya dengan ragu-ragu. Aku melihat perusahaan yang dia tanda tangani. Ini adalah kerjasama yang aku investasikan setahun yang lalu. Broker mitra. Perusahaan bagus. Itu sesuai dengan harapanku. Aku mengetuk profilnya. Hanya dia, pihak lain tidak bisa menahan senyumnya. Bagus Lei Zhangge. Biarkan dia audisi besok. Keesokan harinya, Ruyan Liu sangat mencolok. Diikuti oleh 2 asisten. Mengetuk pintu dengan tas besar dan tas kecil ke ruang santaiku. Ruyan Liu duduk di hadapanku. Saudara Zhang, aku sangat menyukaimu. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Ini adalah hadiah untukmu. Asisten di belakang menyerahkan tas itu. Dan saya melihat ke bawah dan saya membaca naskahnya. Pergi ke sutradara untuk audisi dulu. Saudara Zhang, jangan khawatir. Audisi pasti baik-baik saja. Dia bergerak. Roknya sudah bergerak agak naik dari paha. Aku sedikit mengernyit. Membawa naskah setelah audisi. Dia menyerah. Meninggalkan ruang santaiku lagi bersama asisten. Aku segera memanggil agen itu. Membuka jendela. Bau parfum berminyak yang menyengat berbau seperti sakit kepala. Setelah 10 menit. Aku merasa baunya masih belum hilang. Aku akan berjalan-jalan di halaman untuk menenangkan diri. Tamparan keras datang dari halaman belakang. Ini adalah halaman belakang ruang tunggu saya. Biasanya tidak ada yang datang. Saya berjalan dengan tenang dan saya meminta Anda untuk melewati sesuatu. Apa yang Anda lakukan begitu dekat? Apakah Anda mencoba merayu saudara Zhang? Anda juga ingin menjadi bintang. Ruyan Liu berdiri dengan arogan di dekat dinding. Berlutut di sudut adalah seorang gadis kecil. Gadis yang berlutut mengatakan bahwa saya salah, saudari Ruyan. Saya hanya ingin memberinya sesuatu. Hati-hati lain kali. Ruyan Liu mendengus dingin. Saya merekam semuanya. Ingat apa yang Anda katakan. Lain kali Anda berani mendekati pria lain. Lihat apakah saya tidak memukul wajah Anda bengkak. Saya baru tahu. Ruyan Liu memegang ponselnya. Ini seperti merekam orang itu. Apakah dia? Saya hanya suka melestarikan siksaan ini.
Bukti orang lain? Oke, ayo pergi. Saya harus pergi ke naskah saudara Zhang. Mengapa kamu menangis? Tahan Liu Ruyan dan simpan ponselmu. Keluarkan cermin dan tambahkan lipstik. Aku bergegas kembali ke ruang tunggu saya. Benar saja, setiap 2 menit. Suara gemetar Ruyan Liu terdengar dari pintu. Saudara Zhang, aku masuk. Kali ini dia membawa masuk sendiri hadiahnya. Saudara Zhang. Saya pikir parfum ini sangat cocok untuk Anda. Untuk Anda saya melirik tas. Merek mewah dengan kemasan mahal. Saya belum mengubah gerakan saya, terima kasih. Saya memiliki dukungan. Ini kompetisi. Tidak berhasil. Ia meletakkan tas di belakangnya dengan panik. Tapi kali ini tak ada asisten yang masuk bersamanya. Lama ia panik dan tak seorang pun membantunya. Lapisan tipis keringat mengalir dari dahinya. Helaian rambut jatuh dari telinga ke wajah. Wajah memerah. Maaf, saudara Zhang. Saya tidak mengenal merek ini dengan jelas. Saya tidak membutuhkannya lagi. Setiap kata-katanya. Setiap ekspresi sepertinya telah dilatih dengan cermat. Membangkitkan keinginan pria untuk mengontrol dan melindungi. Saya jelaskan tidak apa-apa. Kerja sama segar adalah hal yang normal tanpa memahaminya. Saudara Zhang. Anda benar-benar lembut dan perhatian seperti legenda. Dengan senang hati saya bisa bekerja sama dengan senior yang baik seperti Anda. Saya mendapatkan naskahnya. Bisakah Anda mengajari saya? Dadanya diturunkan dan dia mencondongkan tubuh. Saya sedikit mempromosikan kecantikan. Meskipun saya sudah menjadi aktor yang sangat dewasa. Tapi ketika menghadapi orang ini, saya masih belum bisa sepenuhnya menekan emosi di hati saya. Anda tidak memiliki banyak peran. Baca seluruh naskah beberapa kali dulu. Kemudian hafalkan baris. Kami tidak bermain melawan satu sama lain. Adegan Anda semua dipasangkan dengan pahlawan wanita. Setelah menghafal baris. Jika Anda masih tidak tahu apa-apa, Anda dapat bertanya kepada saya di lokasi syuting. Saudara Zhang, mari kita tambahkan informasi kontak. Dia membuka halaman WeChat. Saya memindai nama dan film berjalan dengan baik. Itu selesai dalam 3 bulan. Pada perjamuan akhir, Ruyan Liu menemukan kamar saya melalui alkohol. Lengannya bersandar di bahuku, Zhang Wansen. Aku sangat menyukaimu. Tetaplah bersamaku. Aku mendorongnya, kamu minum terlalu banyak. Aku tidak minum terlalu banyak. Aku berpikir sangat jernih. Aku hanya menyukai raut wajahmu saat kamu mabuk. Membuat orang terlihat tulus. Lalu dia jatuh ke pelukanku. Aku tidak bisa menahan tawa. Kontraknya terikat dengan perusahaan rekanku. Dia ahli dalam jurus ini dan ini berarti. Kau suka padaku atau sumber dayaku? Uangku, statusku. Jelas ingin dia menunjukkan warna aslinya. Masih perlu mendekatinya. Membuka kamar lain di hotel. Minta pelayan mengirimnya. Liu Ruyan keesokan paginya. Berdiri di dekat pintu kamarku. Selamat pagi Guru Yan. Yang kukatakan kemarin benar. Aku tidak minum terlalu banyak. Pikirkanlah. Kau tampan, rupawan, dan perhatian dan lembut. Aku sungguh menyukaimu. Jadilah pacarku. Dia mengikutiku di lorong hotel. Obrolan. Pikirkanlah. Ayo pergi. Ayo kita pulang dulu. Berkendara ke garasi bawah tanah di komunitas. Suster Liu Ruyan. Sabuk pengaman. Bahan-bahan bukankah aku ingin naik untuk minum kopi? Saat di lokasi syuting. Lihat kamu masih membawa mesin kopi ke dalam grup? Aku berusaha sebisa mungkin menyembunyikan rasa senangku. Hanya mengangguk tenang. Ide bagus. Dan dia dengan bercanda menekan tanganku yang terlepas. Dengan pesonanya. Tapi hanya pacarku yang bisa datang ke rumahku. Aku akan menghentikannya dan meraih tanganku. Kamu setuju? Zhang Wansen adalah pacarku. Aku sangat terkejut sampai hampir mempercayainya. Dia membawaku ke atas. Dan memberiku kartu lift tambahan ke rumahnya. Anda dipersilakan kapan saja. Setelah memasuki kamar, dia menyuruhku duduk di ruang tamu.
Aku akan mencuci dan berganti pakaian dulu. Kamu istirahat di sini. Mendengarkan suara pintu kamarnya dikunci. Aku pura-pura bosan dan mengobrak-abrik barang-barang di ruang tamu. Kecuali beberapa majalah fashion. Majalah kecantikan dan skenario. Tak ada yang berguna. Baru selesai memeriksa laci di bawah lemari TV. Mendengar suara pintu kamar diketuk. Berganti dengan satu set piyama, ia mengelap rambutnya dari kamar. Bagaimana kalau keluar? Kau suka gaya dekorasi rumahku? Aku mengambil naskah di sebelah TV. Kelihatannya bagus. Pipinya merah. Pemalu membuka. Lalu apakah kau harus sering ke sini di masa depan? Lihat aku tak menjawab. Dan ia melompat turun di sebelahku. Ayo makan di rumah untuk makan siang. Biar kau mencicipi kemampuan memasak pacarku. Dan aku berbalik menatapnya. Ya, dengar aku setuju. Ia beranjak ke kulkas untuk menyiapkan bahan-bahan. Jagung di sini tidak manis. Jagung dari pasar sayur di kampung halamanku. Manis dan berkayu. Sup adalah yang terbaik. Wansen, bantu aku ke kamar tidur dan mengambil ikat rambut. Aku akan mengikat rambutku. Aku berjalan pelan ke kamar tidur. Kamar tidurnya sederhana. Hanya satu tempat tidur double. Ruang ganti di kamar tidur memiliki banyak lemari. Tapi semuanya transparan. Sepertinya tidak menyembunyikan apapun. Karena ia bisa membiarkanku masuk dengan begitu murah hati. Mungkin sesuatu yang tak takut kutemukan. Meja rias juga ada di ruang ganti. Kubuka beberapa laci dengan santai. Semuanya kosmetik dan perhiasan. Saya memilih ikat rambut secara acak dan mengeluarkannya. Baru saja membagikan ikat rambut. Ponsel saya berdering tepat pada waktunya. Pengesahan saudara Zhang, ada klausa di sini yang telah direvisi. Meminta Anda untuk menandatangani. Masukkan kembali ponsel ke saku Anda. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Kita tak bisa makan di sini. Dia cemberut. Wajah tak senang. Apa kau begitu terburu-buru? Kulihat piring di panci dan tersenyum lembut. Kelihatannya enak. Tapi aku tak makan kali ini. Punya kesempatan mencicipinya lain kali. Ia mengulurkan tangannya. Yah, urusan pekerjaan. Suster Lee, tolong beri aku pelukan. Dan aku balas memeluknya. Tapi tak luput. Ia lengah dan mencium sisi wajahku. Katakan saat kau tak sibuk, dan aku akan menemukanmu lagi. Pengalaman aktingku selama bertahun-tahun membuatku terus terkendali. Tak mendorong mobil asistennya pergi lebih dulu. Tunggu aku di bawah. Setelah masuk mobil, aku mengulurkan tangan pada saudara Zhang. Foto paparazzi. Asisten itu memberiku iPad. Aku mudah tersinggung bukan ini. Asisten itu mengeluarkan tisu alkohol dari tasnya lagi. Aku menyeka wajahku berulang kali. Asisten itu menatap leluhurku tertekan. Kamu tak boleh main-main dengan wajahmu seperti itu. Dibandingkan yang baru saja terjadi. Sungguh sia-sia. Aku membolak-balik foto di tanganku. Diam-diam aku difoto di hotel pagi ini. Asisten itu dengan sabar menjelaskan bahwa seseorang membayarnya. Membayar paparazzi perusahaanku untuk memotret. Aku tak perlu berpikir untuk tahu siapa orangnya. Aku akan melempar iPad itu padanya dan menekannya. Sepertinya dia harus menukar sesuatu untuk kepercayaannya. Mungkin semuanya ada di ponselnya. Aku meminta agenku untuk mencarikan beberapa yang hilang. Drama web aktris. Kirimkan padaku, hanya ini. Pria itu adalah aktor. Ketenaran tidak kecil. Tapi Anda bisa bertaruh pada 8 perahu. Drama itu tidak akan mengudara. Saya mengirim naskah ke Ruyan Liu. Beri dia sumber daya dan temukan dia sesuatu untuk dilakukan. Terbaik dari kedua dunia. Telepon Liu Ruyan segera menelepon Wan Shen. Apa maksud dari drama itu? Aku membungkam suaraku. Panggil suara penuh bibi, kehilangan seorang pahlawan wanita. Saya menyapa sutradara. Silakan hubungi waktu untuk mencoba polisi. Dia berpegang pada itu, bukan? Kami baru saja berkumpul dan membiarkan Anda memperkenalkan sumber daya. Aku tidak akan melalui pintu belakang lagi. Tidak ada yang buruk. Anda juga sangat baik dan cocok untuk peran.
Saya baru saja menyebutkan. Ini adalah karakter yang perlu menambah berat badan. Untuk menambah 15 kilogram. Kau begitu peduli pada tubuhmu, aku tak tahu apakah kau mau? Aku membuka mulut pada waktu yang tepat dan menambahkan syarat untuk menggodanya. Pria ini terkenal. Puluhan juta penggemar. Itu adalah drama pertama setelah transisi. Kudengar banyak orang pergi ke audisi. Apakah penambahan berat badan dan penurunan berat badan semuanya untuk layanan peran? Dan dia berkata, ya. Aku tahu dia akan setuju. Aku mengaitkan bibirku. Aku tahu kau rela membayar mahal untuk syuting. Aku sudah menyiapkan beberapa iklan untuk memberimu kompensasi. Sekali. Brand temanku punya beberapa endorse produk baru. Tapi bukan nama internasional yang besar. Semuanya produk dalam negeri. Aku tak tahu apakah itu sebuah kehormatan. Ajak Kak Zhuang yang terhormat untuk bekerja sama. Anda perlu bertanya kepada broker tentang hal ini. Wan Sen, silakan kirim dulu dan saya akan bertanya. Tapi karena itu merek teman Anda. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Dia sedikit malu. Saya mungkin masih ingin melihat nilai merek. Lagi pula, dia juga tidak ingin mencari beberapa merek biasa. Turunkan statusnya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Setelah menutup telepon. Saya akan mengundang merek yang saya hubungi sebelumnya. Semua dikirim kepadanya. Mereka semua adalah merek yang pernah bekerja sama sebelumnya. Pakaian dan perhiasan. Perabotan minuman. Peralatan listrik dan kecantikan semuanya tersedia. Meskipun bukan nama besar internasional. Tapi mereka juga merek terkenal di Cina. Pesannya membalas dengan cepat, ya Tuhan. Apakah semua merek ini mengundang saya? Saya hanya merekomendasikannya. Anda juga perlu meminta agen Anda untuk memeriksanya. Liu Ruyan Wan Sen, Anda sangat baik. Kembalilah ke rumah saya dengan saya akhir pekan ini. Dia kemudian berkata kembali ke kampung halaman saya. Orang tua saya ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin seluruh dunia tahu tentang hubungan saya. Oke, saya akan mencari waktu untuk memilih beberapa hadiah. Waktu akhir pekan. Kami membeli tiket untuk penerbangan pulang pertama dan kedua. Di ruang tunggu VIP. Ruyan Liu tiba 2 jam di depan saya. Saat Anda melihat saya. Dan dia mendatangi saya dan dia mencoba mengambil lengan saya. Dari terakhir kali saya melihatnya. Jelas bahwa berat badannya bertambah. Garis wajah asli yang jelas menjadi jauh lebih membulat. Tampaknya aku telah bekerja keras untuk menambah berat badan. Aku menyerahkan hadiah yang kubawa padanya. Aku memiliki kontrak padaku sekarang. Berita bahwa kamu tidak dapat memiliki hubungan selama Jusuan. Aku pikir kamu bisa mengerti. Dia ragu-ragu sejenak. Tentu saja, sebagai pacarmu. Kami secara alami berdiri di front persatuan. Dia sedikit menjaga jarak dariku. Aku membaca wawancara dan mengatakan bahwa kampung halamanmu juga. Tidak sebaik di sini. Aku juga akan mengunjungi paman dan bibiku besok. Mereka mau merawatku karena aku sedang syuting. Kami pindah ke Beijing bersama-sama. Tidak di sini. Ruyan Liu juga tidak merasa malu. Kalau begitu, ayo pergi ke sekolahmu untuk jalan-jalan. Ceritakan tentang kisahmu sebelumnya. Aku diarah ke kota sebelah. Tidak di sini. Sebelumnya diwawancarai. Aku jarang menyinggung masa lalu atau kehidupan pribadiku. Aku sudah sangat protektif terhadap keluargaku. Jadi sangat sedikit orang yang tahu tentang masa laluku. Lalu kenapa kau tidak datang ke sekolahku? Aku bersekolah di SMP nomor 1. Aku sangat nyaman. Sangat bahagia. Aku seperti hewan peliharaan. Tak pernah merasakan tekanan. Dengarkan dia. Aku meremas koper dengan tanganku tanpa sadar keras. Celaka yang ditimbulkan pada Lily dan murid-murid lain. Diambil olehnya dengan mudah. Tapi tetaplah tersenyum di wajahmu. Aku terbang kembali besok. Ada sandiwara yang akan dimulai. Yah, aku juga banyak pekerjaan. Naskah dan endorse yang kau kirimkan padaku sebelumnya. Semua masuk ke chat. Kontrak telah ditandatangani. Lihat, aku sudah memasang 4 kilo minggu ini. Sutradara puas. Wan Sen, kamu benar-benar kebangkitan karir tanpa pamrih.
Kami membawa 2 mobil kembali ke rumahnya bersama. Ibunya sedang memasak di dapur ketika dia masuk. Aku segera menyerahkan hadiah itu sebagai isyarat. Ibunya tidak banyak bicara. Ruyan Liu menarikku kembali ke kamarku. Dan ini adalah kamarku. Foto-foto di dalamnya adalah semua kenangan masa kecilku. Lihat, ini adalah foto kelulusanku. Aku adalah bunga kelas. Gadis tercantik di kelas. Lebih murah untukmu. Ia menunjuk foto yang tergantung di dinding. Perlihatkan film dan sertifikatnya. Aku menatap foto-foto ini di dinding. Pikiranku kembali melayang ke saat aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi meninggalkan ruang ujian. Ayah duduk di dalam mobil dengan kerutan di wajahnya. Kereta di lantai bawah. Ia duduk di dalam mobil dan menyalakan sebatang rokok. Ayah. Ujianku selesai. Ayo ajak Li ke taman hiburan akhir pekan ini. Ia tak terlalu senang terakhir kali aku kembali menemuinya. Aku di kursi belakang. Perencanaan liburan ini sudah dimulai. Di mana kau ajak adikmu bermain? Aku sudah menghabiskan beberapa tahun terakhir fokus untuk belajar. Aku sering mengabaikan adikku. Ia sudah duduk di bangku SMP sekarang. Sudah puber. Ini adalah zaman pemberontakan. Dan ada lebih banyak hal yang kupikirkan ketika dewasa nanti. Banyak kata yang tak mau berinisiatif mencariku. Kakak ini. Ayahku mematikan rokoknya dan Li tak ada di rumah dan keluar. Ibu mengajaknya bermain. Aku benar-benar tak tahu kapan aku kembali dari ujian. Aku masih sedikit marah. Ujian begitu menegangkan akhir-akhir ini. Ajak adikku keluar bermain, entahlah, tunggu aku. Ayah menggeleng. Tak mengatakan apapun. Mengambil sebatang rokok lagi. Aku memikirkannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak rokok. Keluar dari mobil dan pergi ke bagasi untuk mengambil koperku. Pulang bersama. Karena nyaman untuk bersekolah. 6 bulan terakhir aku tinggal di rumah dekat sekolah. Aku tak pulang ke rumah. Ingin sekali kucubit wajah adikku secepatnya. Mengusap rambutnya. Mendorong pintu dan masuk. Aku merasa ada yang kurang. Pintu kamar adikku terbuka. Tak ada apapun di mejanya. Aku merasa sedikit tak normal. Masuk ke kamar dan melihat-lihat. Lemarinya juga kebanyakan kosong. Ada yang tak beres denganku. Aku melihat ayahku. Ayahku duduk di sofa dan menghela napas lalu pergi ke luar negeri. Jika ada bunyi klik. Ibuku juga pulang belanja. Ia membuka pintu dan melihatku berdiri di kamar adikku. Hanya menduga. Seharusnya aku tahu bahwa adikku sedang tidak ada di rumah. Kami bertiga duduk mengelilingi meja. Lili. Sesuatu yang buruk terjadi padanya di sekolah. Ibuku menangis. Ternyata aku takut mempengaruhi ujian masuk kampusku. Jadi tidak memberitahuku. Lili diganggu oleh Dalin di sekolah. Ibu takut adiknya akan melukai dirinya sendiri. Aku menekan monitor di rumah. Aku memperhatikan gadis di monitor yang tidak makan atau minum. Sering memukuli dan memarahi diriku di luar kendali. Gadis yang begitu terang sebelumnya. Aku melihat cahaya pada dirinya. Sedikit demi sedikit. Aku kakaknya. Aku tak melindunginya dengan baik. Mengepalkan tangan bekas cubitan di telapak tanganmu. Siapa orang itu? Aku akan mencarinya. Ibuku menghentikanku. Ku bilang telepon polisi. Ibu bilang dia masih di bawah umur. Tak ada bukti. Tak ada gunanya. Dia menelepon polisi. Tapi karena pihak lain masih di bawah umur. Tak mungkin di bawah umur 16 tahun. Dan tak ada bukti seperti rekaman video. Polisi hanya membujuk dan memperingatkan. Koordinasi dari. Tak ada cara lain. Tak ada luka. Ini lebih ke luka di inti mental. Ya, rumor menyebar rumor. Menunjuk. Apa gunanya memanggil polisi dalam isolasi? Terlebih lagi, pihak lain juga anak di bawah umur. Saya pergi ke sekolah di Lili untuk menyelidiki. Di gang belakang sekolah sepulang sekolah. Melihat beberapa orang jahil. Gangster dengan rambut berwarna. Melewati beberapa batang rokok. Saya mendengar. Ada seorang gadis bernama Liu Ruyan di kelas. Ratu kelas.
Setiap orang harus mendengarkannya. Begitu seseorang menanyainya. Saya akan mengisolasi dia dengan semua teman sekelas saya. Beberapa tindakan kecil menulis, melukis, buku pribadi dan memotong pakaian. Tidak menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Tapi itu dapat menyebabkan bayangan psikologi seumur hidup. Lee masih memiliki 1 tahun untuk lulus dari sekolah menengah pertama. Dikirim ke luar negeri untuk perawatan bibi saya. Ada dokter yang lebih baik dan perawatan yang lebih baik. Tidak ada solusi yang lebih baik dari ini. Aku tahu bahwa Lily punya perbedaan waktu di luar negeri. Melakukan beberapa panggilan. Ini lebih untuk sering mengirim pesan kepadanya. Tapi aku ingin peduli. Takut menyentuh lukanya. Setelah sekian lama. Aku tidak tahu harus berkata apa di ponselku. Nilai ujian masuk perguruan tinggi keluar. Aku menyerah matematika yang kukuasai. Memilih untuk mendaftar sekolah film. Agar kita bisa melewati celah waktu. Ketika Lee merindukanku. Kau bisa melihatku di layar lebar. Aku belajar dengan giat ketika masih sekolah. Memasuki industri film dan televisi dari awal. Itu jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Aku berusaha sekuat tenaga mencari setiap bidikan. Tanpa pengalaman apapun, aku menetap dan mengikuti pelajaran akting. Kursus pelatihan pertunjukan. Ratusan atau ribuan orang akan menerobos untuk tempat dalam peran pendukung. Tampan dan kemampuan akting yang luar biasa. Tidak jarang urusan keluarga baik-baik saja. Aku bekerja keras untuk seorang pria yang tidak menunjukkan wajahnya. Karakter tanpa garis. Tetap bersama kru selama 3 hari. Akhirnya aku mendapat bagian berbicara. Aku mengirim pesan ke Lee pertama kali. Lee. Aku di TV. Mendapat balasan dari Lily. Menantikan untuk melihat kakakku di TV. Karena kata-katanya. Aku meningkatkan setiap bidikan yang mungkin. Akhirnya, sutradara besar menemukanku. Sebuah film 2 miliar box office. Aku dalam peran pendukung. Juga karena dia terlihat terlalu sopan dan tampan. Muncul di daftar pencarian panas utama. Setelah operasi perusahaan. Namaku Sang Wan-sen. Kata itu muncul di peringkat siswa era baru. Tahun demi tahun dalam daftar. Popularitasku semakin meningkat. Menyebut nama Zhang Wan-sen. Semua orang akan mengatakan bahwa orang yang terlihat saleh. Aktor yang baik. Aku dan adikku membuat janji selain berakting di film. Ketika aku muncul. Akan memberinya isyarat. Artinya aku sedang memikirkannya. Lambat laun aku berada di layar lebar lagi dan lagi. Gerakan yang semakin tegak. Seorang reporter bertanya apa arti dari isyarat ini? Aku tersenyum agar kamera menunjukkan kepada orang-orang yang kurindukan. Aku tahu dia bisa melihat. Aku tidak ingin mengekspos adikku. Sekarang para penggemar terlalu kuat. Aku takut seseorang akan mengetahui identitasnya. Untuk mengganggu kehidupannya yang tenang. Ketika aku sedang syuting siang dan malam. Hari di mana aku mendapatkan aktor terbaik. Lily mengirim pesan kepada kakakku, jangan bekerja terlalu keras. Aku sangat patuh. Setelah itu, aku hanya mengambil buku-buku bagus. Begitu banyak orang mengatakan bahwa aku jangan berkelahi atau meraih, hanya berakting dalam 2 drama setahun. Bahkan, selama Lily ingin melihatku, aku cukup di layar. Dalam waktu yang dia butuhkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku tidak pernah melupakannya. Temukan cara untuk membuat orang itu membayar. Mengekspos dia terlalu murah untuknya. Seorang amatir yang tidak dikenal. Bahkan jika kamu ketahuan menindas. Berapa banyak orang yang peduli? Saya berinvestasi di perusahaan pialang. Jadilah mitra. Saat mereka mengintai. Dia secara khusus menyerahkan informasi Ruyan Liu. Mataku mereka semua sangat percaya. Tapi aku bilang aku tidak ingin media tahu. Pakai nama aku menyukainya. Pasangannya sangat bijaksana. Membantuku menyembunyikan hubungan ini. Aku melihatnya menandatangani kontrak. Lihat dia memasuki industri hiburan. Lihat dia operasi plastik. Lihat dia bertindak. Lihat dia menarik sutradara yang telah bekerja sama dengannya menaiki tangga. Lihat dia berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Album ini penuh dengan foto saya ketika saya masih kecil.
Biarkan Anda berpartisipasi dalam masa lalu saya. Seperti asap mengambil album foto keluar dari laci. Ada juga beberapa kotak disk di sebelahnya. Ruyan Liu menyela ingatanku. Apa itu? Mataku tertarik pada kotak di laci. Dia memiliki ekspresi melarikan diri sejenak. Segera memasang laci. Apakah itu semua video yang diambil di hari ulang tahunku? Akan kutunjukkan di lain hari. Tampaknya dia sendiri lupa versi lengkapnya. Akun resmi Hubus. Kulihat isi laci ini. Kusingkirkan album foto itu. Duduk di tempat tidur, mendongak menatapnya. Tiba-tiba aku merasa ingin memakan sup iga babi buatanmu. Bukankah kau bilang? Apakah jagung masih yang termanis di rumahmu? Oke, kalau begitu mari kita pergi ke supermarket untuk membeli jagung bersama. Lalu aku akan melakukannya untukmu, oke? Nah, tanyakan pada Bibi. Apakah Anda ingin membeli sesuatu yang lain? Kami akan membawanya kembali bersama-sama. Aku suka foto masa kecilmu. Saya mengangkat album foto dan memberinya sebuah kotak. Ruyan Liu dengan senang hati meninggalkan kamar tidur. Aku segera membuka laci dan memotretnya. Kirim tampilan CD ke asisten. Pada penerbangan yang sama. Dia mengikutiku. Minta dia untuk menemukan beberapa yang kosong dengan gaya yang sama dan kirimkan. Saya melihat kotak CD di laci. Rekaman video. Ada banyak stick USB yang tersebar. Tidak yakin apakah ini yang saya cari. Langkah kaki terdengar. Aku segera duduk kembali di tempat tidur dan membolak-balik album foto Wansen. Di sana kita pergi. Aku sengaja tak mengunci pintu sesampainya di pasar sayur. Ketika saya kembali dan naik bus, saya melihat tas sekolah di dalam mobil. Tersenyumlah dengan puas. Saat mereka sedang memasak di dapur. Aku segera memasukkan CD ke dalam tas. Diganti dengan yang ada di laci. Ada juga beberapa stick USB dengan gaya yang sama yang telah diganti. Di bawah jendela kamar. Membagikan barang yang diganti. Dia pergi ke dapur dan menyapa Ruyan Liu. Ada pertemuan. Saya akan keluar untuk menjawab telepon. Mobil asisten ada di pinggir jalan. Di 2 laptop. Isi CD dan stick USB ditempatkan. Disk itu memang video pengawasan dari 10 tahun yang lalu. Tampilan waktu pada USB flash drive. Itu semua dari 2 atau 3 tahun terakhir. Sepertinya semua yang ingin kulakukan tidak sia-sia. Asisten menunjukkan email kepada saya, Saudara Zhang. Perusahaan pialang Liu Ruyan baru saja mengirim pesan. Dia ingin memutuskan kontrak. Ini juga begitu banyak kerjasama yang jatuh padanya. Jika Anda pergi ke perusahaan pialang, dia hanya bisa mendapatkan 40% dari harga. Jutaan pembayaran terminasi negatif untuk kerja sama puluhan juta. Ruyan Liu sedikit serakah. Jadi saya seperti melihat email. Tidak masalah. Biarkan dia membayar ganti rugi yang dilikuidasi dan kemudian melalui proses penghentian. Diam-diam berjalan kembali ke kamar. Suara memotong sayuran dan daging di dapur. Menutupi fakta bahwa saya kembali dari menutup pintu secara langsung. Ibu Ruyan Liu bertanya dengan suara pelan. Mengapa saya tidak melihat berita bahwa Anda berkencan? Ruyan Liu menghela nafas. Wansen sedang syuting. Belum publik. Kata Wansen. Setelah syuting drama ini, itu akan dipublikasikan. Ini adalah bintang besar. Anda mengambil lebih banyak foto, video, dan rekaman. Jangan menderita. Ibu Ruyan Liu menjelaskan dalam dialek kampung halamannya. Aku mengerti, Bu. Terima kasih kepada Anda karena telah memberikannya kepada saya ketika Anda masih kecil. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk membiarkan saya merekam lebih banyak. Saya tidak bisa melupakan pembukaan ibunya begitu saja. Lihat dia memakai banyak uang, kan? Kau bayar berapa? Hilang 20.000 hari. Saya tidak punya cukup uang untuk bermain mahjong di tangan saya. Anda dapat mentransfernya kepada saya lagi. Dia bukan hanya kaya. Dia populer dan memiliki status. Kamu tidak tahu. Kita baru seminggu bersama. Dia memperkenalkan saya pada 7 atau 8 sumber daya. Saya akan kembali besok untuk syuting iklan. Selesaikan syuting ini. Katakan lebih sedikit tentang nomor ini. Ibunya tidak menekan suara. Juta Liu Ruyan mengatakan 50 juta.
Saya membuka kembali pintu. Dan dia menaikkan volumenya. Ibunya mendengar suara-suara. Tertawa dan berlari keluar dari dapur. Aduh, menantu tertua. Mau makan apa lagi hari ini? Ibu, buatkan lebih banyak untukmu. Karena malu, dia mundur 2 langkah. Ruyan Liu juga meraih ibunya. Ibuku lebih antusias. Apakah telepon Ruyan Liu berdering malam ini? Saya punya waktu. Saya akan berada di sana tepat waktu. Ekspresinya menjadi cemas. Ia segera berlari kembali ke kamar tidur untuk mengambil koper ibu. Saya tidak punya waktu untuk makan di rumah. Tuan Zhang berkata. Iklannya menemukan pahlawan wanita yang cocok. Saya ingin melihat kita mencobanya bersama dan membandingkan lensa. Jika Anda tidak kembali hari ini, Zhang akan memutuskan orang itu. Aku harus kembali. Kembalilah lain kali untuk makan bibi itu. Aku kembali dengan Ruyan. Oke, kalian anak muda, penting untuk bekerja. Kembalilah lain kali Anda punya waktu. Liu Ruyan meletakkan album foto di tempat tidur. Masukkan kembali ke dalam laci. Lihat lacinya tidak berubah. Ia menghela napas lega. Mendorong koper saya keluar dengan itu. Saya melihat pesan Tuan Zhang di ponsel saya, Saudara Zhang. Selesaikan, oke? Tinggalkan Ruyan Liu sendirian di sini. Jika Anda menemukan bahwa isi dis menjadi kosong. Menakut-nakuti ular saja. Ruyan Liu. Segera setelah saya terbang kembali, saya sibuk setiap hari tanpa menyentuh tanah. Baik itu syuting atau iklan. Perkenalkan sumber daya masa lalu dari saya. Biarkan dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Berpisah dari rumahnya selama 2 bulan. Kita belum bertemu lebih dari 2 jam. Setiap kali kita bertemu, akan selalu ada berbagai bos. Hubungi dia kembali untuk memeriksa detailnya. Panggil dia jalan-jalan. Tukar sedikit hubungan untuk kedekatan dengan saya. Itu berharga. Saya tidak ingin menyia-nyiakan semua kemampuan akting saya untuknya. Tepat pada waktunya untuk webcast yang telah dia rekam sebelumnya. Jarak. Dia berperan sebagai seorang gadis kecil yang diganggu. Ini difilmkan sebelum aku bertemu denganmu. Dengan panas baru-baru ini. Gambarnya tentang bunga putih kecil yang halus berakar dalam di hati orang-orang. Memenangkan banyak bantuan. Sudah waktunya. Beberapa akun pemasaran merilis informasi. Nama Liu Ruyan ada di pencarian panas lagi. Tapi kali ini bukan pujian. Pujian untuk akting dan penampilannya. Ini tentang beberapa skandal dari masa SMP-nya. Saat melihat berita itu, aku langsung meluncur ke rumahnya. Ruyan Liu membuka pintu dengan panik. Agennya juga ada di sana. Bagaimana jika agen duduk di meja dengan wajah marah di wajahnya? Seseorang menyampaikan berita bahwa Anda melecehkan asisten Anda dan memainkan kartu besar. Yang lain bilang kamu menggertak teman sekelasmu di sekolah. Ada banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa Anda adalah adik perempuan. Ruyan Liu mengusap rambutnya dengan kesal. Ini fitnah. Untuk mencari tahu dari mana asalnya. Apakah ini benar? Agen itu menatapnya dengan serius. Ruyan Liu melihat ke arahku. Saya akan mengangkat telepon saya dan menelepon kembali. Anda berbicara dulu. Melangkah keluar dari ruang tamu. Dan telepon di tanganku. Antarmuka panggilan. Ini ponsel lain yang tertinggal di tas di sofa. Saya masih muda dan naif saat itu. Melakukan sesuatu yang salah. Tapi aku membayar semuanya. Suara Ruyan Liu dipenuhi dengan rasa bersalah. Aku menyuruhmu untuk berhati-hati. Kamu bukan vegetarian lagi. Ini bukan jaringan. Red, kau akan segera menjadi bintang besar. Perhatikan perilaku Anda. Anda baru memulai. Sekarang runtuh dan tidak ada yang tersisa. Apa pekerjaanmu? Suster Ju, saya tidak ingin dia waspada. Suara Ruyan Liu dipenuhi air mata. Aku akan menemukan cara untukmu. Asisten sebelumnya telah dipecat. Jika Anda menandatangani lebih banyak perjanjian kerahasiaan, Anda tidak akan berbicara omong kosong. Anda menemukan orang tahun ini. Biarkan dia datang dan menjadi asistenmu. Jalankan rutinitas harian Anda. Menandatangani perjanjian kerahasiaan lagi. Membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Kedua hal itu akan diklarifikasi. Saya memikirkannya, saya memikirkan orang-orang saat itu. Suara Ruyan Liu berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Aku bahkan tidak ingat nama mereka. Tidak ada kontak selama bertahun-tahun. Siapa yang masih ingat? Tidak, aku harus ingat. Tidak ada cara yang lebih efektif dari ini. Saya mengerti. Itu diteruskan di grup teman sekelas beberapa hari yang lalu. Crowdfunding untuk merawat ibunya. Liu Ningqi tersenyum puas. Baik. Ini dia, jangan khawatir tentang itu. Aku akan menghubungi Zhang Wansen untuk sisanya. Di sini Anda harus bertahan. Fry CP adalah kartu truf terakhir Anda. Saya mengerti. Suster Ju, jangan khawatir. Ruyan Liu berbisik lagi bahwa saya akan mengirimkan video kepada Anda. Katakan saja padanya. Jika Anda tidak ingin video ini dikirim. Patuh saja. Tepat pada waktunya. Saya menyimpan rekaman panggilan. Dia kembali ke apartemennya. Melihatnya, aku membuat ekspresi tertekan. Agen menelepon. Ada adegan di mana dia mewawancarai karena aktor di dalamnya. Jadi saya harus merekam ulang pengambilan gambar. Bulan lalu sibuk. Maaf. Tidak bisa menemanimu. Kirimi saya pesan jika Anda memiliki sesuatu. Dia sepertinya juga tidak ingin aku tahu tentangnya. Dia dengan cepat berjanji kepada saya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan baru-baru ini. Aku takut kamu pikir aku menghina kamu. Aku tersenyum dan menatapnya lagi dan berkata tidak apa-apa. Kita bertemu di puncak. Saya mengikuti Weibo-nya. Dia menambahkan orang baru ke daftar arlojinya. Nama akun asisten kecil Liu Ruyan Kiki. Beberapa diposting di akun. Foto keduanya terlihat mesra. Segera. Seseorang mengikuti pujian Ruyan Liu. Posting Weibo terbaru Kiki adalah, terima kasih untuk kue teh sore. Bukankah menyenangkan bekerja dengannya? Saya akan mengirimkan beberapa video dari waktu ke waktu dalam beberapa hari ke depan. Bepergian bersama. Minum teh sore. Saya sering memberinya berbagai hadiah untuk makan malam. Seseorang berkomentar. Asisten kecil ini adalah teman sekelas sekolah menengah pertama Liu Ruyan. Seseorang bertanya di bagian komentar Kiki. Rumor sebelumnya. Balas Kiki. Ruyan selalu baik. Gadis kecil yang ceria dan murah hati. Teman sekelas kami sangat menyukai mereka. Rumor itu merugikan diri sendiri. Ruyan Liu kembali ke keadaan sibuknya. Saat saya merencanakan rencana saya selanjutnya. Lily mengirimi saya WeChat. Apakah saudara Li sibuk? Aku menerima tawaran dari perusahaan dalam negeri. Pulanglah besok. Kirimkan saya alamat rumah. Saya naik taksi pulang. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok. Pesawat internasional melelahkan. Ingatlah untuk meningkatkan untuk membuat diri Anda nyaman. Transfer 100.000 yuan. Pemotretan variety show yang akan saya ikuti. Cuti tertunda selama setengah hari. Saya berkendara ke Aula Arcade kota VIP bandara. Gadis bergaun putih keluar. Sudut mulutku tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya dia dalam kondisi yang baik sekarang. Dengan seikat bunga matahari favoritnya. Ketika saya memberinya bunga. Saya mengambil koper dan tasnya dan membawanya ke saya. Apakah Anda lelah? Apa yang melelahkan tentang kembali di kelas 1? Mengapa Anda masih memaksa saya untuk meningkatkan? Buang-buang uang. Aku melihat riasannya yang berpakaian rapi. Kamu terlihat jauh lebih baik. Lily sudah dewasa, tolong. Sudah lama sekali. Aneh jika kamu tidak tumbuh dewasa, oke? Tanpa sadar aku ingin mencubit wajahnya. Dia berpaling dariku dan merias wajah dan tidak bergerak. Adik perempuan yang berdebar-debar dan berlarian sebelumnya. Sudah dewasa lagi pula. Kebetulan aku baru saja menandatangani pengesahan baru. Kukirim banyak uang. Riasan akan dibawa kembali ke perusahaan besok. Aku pindah rumah dan aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukan yang baru. Kutinggalkan ruang ganti besar untukmu. Aku ingat. Kamu selalu menginginkan ruang ganti sendiri. Dalam perjalanan ke tempat parkir. Aku tak sabar menghabiskan waktu bertahun-tahun. Katakan apa yang ingin kamu katakan padanya,
Bro. Aku tak melihatmu selama beberapa tahun, mengapa aku berpikir kamu telah mengubah kata-katamu? Karena aku merindukanmu. Ayo, ibu dan ayah juga merindukanmu. Dalam perjalanan pulang untuk makan malam, agen menelepon. Aku baru tahu. Apa yang terjadi dengan ekspresi Lily barusan? Dia malu menatapku. Aku merasa seperti dalam masalah. Adik konyol, bagaimana kamu bisa menyusahkan? Kamu adalah orang yang paling penting bagiku. Lebih penting dari diriku sendiri. Kakak, aku juga ingin tahu. Benarkah di antara begitu banyak orang? Apakah aku punya adik ipar sekarang? Aku memikirkannya, apakah Liu Ruyan memilikinya? Tidak. Tapi aku juga takut Ruyan Liu akan mengganggu Lily. Biarkan dia menyiapkan mentalnya terlebih dahulu. Kurasa begitu. Ini dia. Bahkan jika seseorang datang kepadaku atas nama pacarku, itu tak akan tiba-tiba membuatnya takut. Lalu apakah kau ingin menjelaskannya pada adik iparmu? Jangan biarkan dia salah paham. Bagaimana? Kepulangan Li yang tiba-tiba ke Cina memaksaku untuk memajukan rencanaku. Aku ingin menunggu sampai dia selesai menembak semuanya. Tembak sepulang kerja. Biarkan dia mengalami puncak itu. Biarkan dia kehilangan segalanya. Sekarang agar tak membiarkan Lily berpikir terlalu berlebihan. Aku hanya bisa mempercepat dan memasuki kota. Tak ada yang perlu dijelaskan tentang wanita itu. Dia pantas menerima apapun yang dia lakukan. Tapi apa yang harus kukatakan pada adikku? Nama ini ada di dunia adikku. Aku takut itu telah menjadi tabu permanen. Aku membodohinya dan tak bisa memberitahu untuk sementara. Tak apa, jangan khawatir. Kami pulang. Bukakan pintu untuknya di kopilot. Putri kecil, harap takut bahwa Anda tidak terbiasa ketika Anda baru saja kembali. Para pengasuh di rumah sedang berlibur hari ini. Tidak ada orang lain di rumah. Saya tidak tahu apakah ada di dalamnya sekarang. Menyesuaikan dengan kehadiran orang asing di rumah. Setiap kali saya memikirkan gadis kecil dalam pengawasan. Menyaksikan tamu saya berteriak ketakutan. Itu selalu membuat hati saya sakit. Ibu membawa adiknya ke atas. Saya mengambil koper lain keluar dari mobil. Ketika menarik koper ke kamar saudara perempuan saya. Dia menonton di ruang ganti. Aku akan membelikanmu pakaian dan memasukkannya ketika aku merindukanmu. Saya harap Anda bisa memakainya ketika Anda kembali. Sudah penuh sebelum Anda menyadarinya. Apakah Anda menyukainya? Terima kasih, kakak. Senyum yang indah. Jangan selalu meniruku dengan satu wajah sampai akhir. Mau tak mau aku mencubit pipinya lagi. Li, kamu telah banyak berubah. Lebih banyak tertawa. Dia tersenyum dan menggandeng tanganku pergi. Sebenarnya aku sudah jauh lebih baik sekarang. Anak bibi Gu merawatku dengan baik. Percaya? Anak itu mendengar ibuku berkata. Bibi Gu dan paman dia punya anak laki-laki di rumah. Kira-kira seumuran dengan Lily. Adikku tak tahu harus berpikir apa. Dia memerah dan mendorongku keluar kamar. UPS, aku akan berganti pakaian. Kakak, kamu keluar dulu. Apa kau memikirkan bocah bau yang percaya pada pelanggan? Tunggu sampai aku melihatnya. Aku harus bertanya padanya apa yang dia lakukan pada adikku. Keluar dari ruang sopan santun. Aku baru tahu bahwa aku lupa ponselku di mobil dan tidak mengambilnya. Saat kamu membuka WeChat. Ponsel terus bermunculan pesan, Saudara Zhang. Dalam pencarian panas, Liu Ruyan mengirim Weibo. Ada orang lain yang bertengkar dengan Ruyan Liu. Sepertinya berbicara untukmu. Tapi sepertinya itu tidak membantumu. Pencarian panas telah dihapus. Liu Ruyan juga telah menghubunginya untuk menghapusnya. Namun, masih banyak orang yang melihat. Ada beberapa tangkapan layar di bagian bawah. Kebencian. Kapan wanita ini memotretku? Tidak memperhatikan. Tidak bisakah dia mengambilnya hanya dengan beberapa gambar? Dia posesif. Ini lebih menakutkan dari yang kukira. Ya. Dan aku memberinya sumber daya yang luar biasa ini dalam tumpukan. Siapa yang rela melepaskanku seperti ini? Bagaimana dengan orang yang bodoh dan memiliki banyak uang dan sumber daya? Lily. Aku berlari ke kamar Li lagi dan mengetuk pintu. Lily, bolehkah aku masuk?
Tidak ada suara di dalam sana. Aku lebih cemas. Li, aku masuk. Didorong membuka pintu dan menemukannya tertegun dengan ponselnya. Mata di seluruh antarmuka adalah beranda Liu Ruyan. Dan aku mengeluarkannya dari tangannya. Pegang dia di pelukanmu. Dengan lembut menghibur, bukanlah apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir tentang apapun, oke? Jangan khawatir. Jangan pikirkan itu. Serahkan padaku, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Aku akan mendapatkan kepercayaan Ruyan Liu. Mencuri bukti dari tahun itu. Jika saya terekspos, saya juga kemungkinan akan menghadapi hukuman. Saya merancang Ruyan Liu untuk mengekspos warna aslinya. Biarkan dia menghadapi kerusakan besar yang dilikuidasi. Biarkan dia hidup di masa depan. Dalam dunia yang ditunjuk. Apakah dia akan berpikir aku orang jahat? Apakah dia akan merasa kasihan padaku? Bagaimanapun. Aku tidak ingin dia berpikir lagi. Aku rela membiarkan diriku masuk. Tapi Lily pasti akan menghentikanku ketika dia tahu. Menariknya ke bawah untuk makan malam. Saya memikirkan orang yang bertengkar dengan Liu Ruyan di Weibo. Anak bernama He Xinyue di Weibo. Itu anak bibi Gu, kan? Akses internet sistem nama asli ditambah IP asing. Dia juga membantu Lily berbicara. Seharusnya dia, kan? Lily mengangguk. Dia bilang dia akan datang dan mengiriminya alamat kami. Tempatnya cukup besar. Aku bisa hidup. Bibi Gu merawatmu begitu lama sebelum pulang. Kita juga harus menjaga anaknya. Ya. Aku juga harus menjaga anak nakal ini dengan baik. Aku punya variety show untuk syuting. Penerbangan pagi dan berangkat setelah makan malam. Aku akan kembali dalam 4 atau 5 hari. Kirimi aku pesan jika kamu punya sesuatu. Ada supir di rumah. Hubungi dia kapan saja kamu ingin keluar. Acara variety ini selesai. Biarkan apa yang seharusnya terjadi sebelumnya. Karena Lily kembali ke Cina. Jadi saya juga meminta tim program libur setengah hari untuk tiba. Pada saat makan malam sudah siap. Tidak bertemu selama setengah bulan. Sosok Ruyan Liu benar-benar tidak berbentuk. Bahkan saat makan malam. Penghibur wanita lainnya makan beberapa buah dan sayuran. Ruyan Liu makan 3 mangkuk nasi. Tersenyumlah dan katakan itu untuk keuntungan karakter. Permisi. Saya terlambat untuk beberapa alasan pribadi. Maaf, saya membungkuk dan meminta maaf kepada semua orang. Kami semua memiliki ponsel. Terlebih lagi, Ruyan Liu ada di tempat kejadian. Kita semua tahu apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang cukup bodoh untuk berada di depan kamera live stream. Aku makan malam dengan damai. Mereka naik ke atas untuk beristirahat. Ada orang lain yang membuat makan malam tadi. Jadi aku bangun pagi hari ini dan kembali untuk berlari. Aku akan membuatkanmu sarapan. Baru saja mendapat telur dari lemari es. Keluarkan roti dan tomat. Suara WeChat khusus muncul di earphone. Itu berita eksklusif Lily. Ingatkan saya untuk membuka WeChat. Apakah pesan lokasi bandara? Saya bertanya di mana Anda berada. Lily baru saja tiba. Saya akan mencari seseorang untuk menjemput Anda sebentar. Karena pertunjukan masih direkam. Saya pasti tidak bisa pergi. Saya hanya bisa meminta bantuan Thunderbolt lanjutan saya. Bantu saya menjemput seseorang di bandara. Saudara Zhang, selamat pagi. Apakah Anda sedang menyiapkan sarapan? Kiao Wan turun dari lantai atas untuk menyambut saya lebih awal. Anda melakukannya tadi malam. Saya akan membuatkan beberapa untuk Anda lebih awal hari ini. Ketika saya datang, saya membawa beberapa pangsit kecil dari tas ibu saya. Apakah Anda masih akan memasaknya untuk semua orang pagi ini? Saudara Zhang, Anda membuat sandwich. Aku akan memasak lebih sedikit. Aku sedikit linglung mencuci tomat. Memikirkan apa yang dilakukan Lily di sini. Jika dia bertemu Ruyan Liu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Apakah dia akan percaya padaku? Akankah dia menghentikan langkahku selanjutnya? Jari dipotong sedikit. Sup tomat mengalir masuk dan menyengat. Aku meletakkan pisau dan pergi ke wastafel untuk membilas. Saudara Zhang, apakah Anda memotong tangan Anda?
Aku akan pergi mengambilkanmu layanan. Aku ingat melihat listrik kemarin. Ada lemari obat di bawah. Kiao Wan berlari ke ruang tamu. Berlari kembali dengan membawa peralatan medis. Dia membuka lemari obat dan menanganinya untukmu. Aku menelepon dokter. Biarkan dokter memeriksanya nanti. Luka kecil tidak akan berhasil. Cederanya jauh lebih parah daripada ini saat syuting. Ya, terakhir kali kamu melakukan permainan kostum itu. Tapi ini benar-benar pertarungan. Terlihat sangat tampan. Aku ingat bahwa lenganku juga tersayat, dan kamu tidak menangis kesakitan. Atau terus syuting yang itu? Pada saat itu, kupikir itu plot. Aku tidak tahu kamu benar-benar terluka sampai sepulang kerja. Sudah lama sekali sejak opera kostum. Sepertinya bertahun-tahun yang lalu. Apakah kamu juga ada di sana? Aku sedang berperan sebagai pembantu kecil di sebelah pahlawan wanita. Ketika melarikan diri, lindungi pahlawan wanita dan blokir panah dan offline. Lagi pula aku tidak punya film lain. Hanya menyuruh sutradara untuk membiarkanku tinggal di grup selama beberapa hari lagi. Studi. Aku belajar banyak darimu pada bulan-bulan itu. Ketika ada kesempatan untuk bekerja sama. Saudara Zhang, periksa Yodo portiran setempat lagi. Dia menarik band-aid. Saudara Zhang, jangan menyentuh air 2 hari ini. Apa yang kau suruh kami semua lakukan? Luka sekecil itu sembuh di malam hari. Belum. Tiba-tiba sesosok muncul di sebelahnya dan mendorong Kiao Wan menjauh. Apa yang kau lakukan berdiri begitu dekat denganku? Nada bicara Ruyan Liu sangat cemas. Kiao Wan, di samping, tidak diam dengan sepatu hak tinggi. Aku ingin membantunya. Tapi dia jatuh terlalu cepat. Jatuh langsung ke tanah. Mata juga terpejam. Langsung pingsan. Kau terlalu impulsif. Aku mendorong Ruyan Liu. Ruyan Liu berdiri di sana dengan bingung. Aku segera pergi untuk melihat situasi Kiao Wan. Di mikrofon, beritahu kru acara untuk memanggil dokter. Di belakang semua orang. Tanpa diduga, Kiao Wan membuka sebelah matanya. Berbisik padaku. Dan aku sangat lega. Aku sangat lega. Aktingmu meningkat pesat. Itu lulus tes secara alami. Wan Sen, aku tidak menggunakan kekuatan apapun barusan. Aku hanya memberinya sedikit dorongan. Aku tidak menyangka akan menyesal, Liu Ruyan datang dengan langkah-langkah kecil. Matamu merah. Anda harus meminta maaf kepada Nona Zhou. Dokter membawa Kiao Wan ke ambulans dengan harga satuan. Ada kecelakaan langsung, dan syuting dihentikan. Biarkan semua orang kembali beristirahat dulu dan menunggu pengaturan lanjutan. Kembali ke RV dan biarkan asisten meningkatkan opini publik. Jika entry pencarian panas optimis, tidak ada yang diizinkan untuk menghapusnya. Semuanya sudah diatur. Saatnya Lily tiba. Dia baru saja keluar dari RV. Sesosok tubuh melemparkan dirinya ke pelukanku. Hanya cekikannya yang terdengar. Mereka tidak benar-benar bertemu, bukan? Ada apa sebenarnya? Lily diikuti oleh seorang anak laki-laki. Menunjuk ke arah ruang tunggu artis. Dari sana. Sudah berakhir, mereka benar-benar bertemu. Aku menghibur Lily bahwa tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir, di mana kakakku? Jangan takut. Pria di belakang Lily menatapku lama. Tiba-tiba menutup mulutnya karena terkejut. Kamu adalah orang yang hari itu. Hari apa? Wan Sen Liu Ruyan keluar dari ruang artis. Gadis kecil di pelukannya menghapus air matanya dan berbalik ke samping. Ruyan Liu datang dan mencoba menggandeng lenganku. Wan Sen adalah temanmu? Dekat dengan lengannya dan angkat adikku. Lily berinisiatif untuk menyapa. Sepertinya dia tidak ingin aku mengatakannya. Ternyata baru pertama kali adikku bertemu. Aku juga tidak menyiapkan hadiah pertemuan apapun. Lain kali mengada-ada. Anak laki-laki di sebelah Li berdiri di depan Lily. Aku pacarnya. Hisinyue, ternyata anakmu adalah Hisinyue. Tidak, kapan kamu menjadi pacarnya? Kenapa aku tidak tahu? Aku melihat anak nakal ini dari atas ke bawah. Dia terlihat baik. Bersih dan menyegarkan. Nyaris tak layak. Aku selalu memperhatikan emosi adikku. Sebuah lulus.
Aku tahu tak buruk mempertahankan adikku. Oke Tuan He. Nona Yan, ini traktiranku malam ini. Mari kita makan bersama. Ruyan Liu berjalan ke arah adikku. Aku segera berada di tengah-tengah mereka, tak perlu. Adikku tak suka makan. Jangan ganggu aku dengan orang luar yang hadir. Adikku melihat Li berbalik dan masuk ke dalam mobil. Aku menatapnya dengan tenang. Ini benar-benar salahmu. Kembali ke live stream MU nanti. Hormat kami dan Nona Zhou. Dan penggemar Nona Qiao, minta maaf. Lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nona Qiao. Tapi itu karena dia mendekatimu lebih dulu. Apa yang terjadi di bandara terakhir kali? Kau tak menjelaskannya dengan jelas padaku. Aku tak secantik dulu. Jadi aku merasa tak percaya diri. Qiao Wan mendekatimu lagi. Aku sudah impulsif sejak lama. Kau harus mengatakan itu pada Nona Zhou. Mengenai hal-hal lain. Mari kita bicara jika kau sudah selesai dengan ini. Andai Nona Zhou tak memaafkanmu. Kau tak perlu datang padaku. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini sungguh konyol. Aku perlu berpikir serius tentang hubungan kita. Ruyan Liu pura-pura marah dan menghentakkan kakinya. Tak bisakah aku menghadapinya? Aku berbalik dan masuk ke mobil. Ayo pergi. Pertunjukannya off the record. Saat mobil meninggalkan tempat pertunjukan, petugas keamanan membiarkan seorang wanita masuk. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu Ruyan Liu. Asisten yang mengikuti tas hadiah. Sebuah pesan muncul di ponsel, Liu Ruyan sedang siaran langsung. Aku mengklik. Dia berubah menjadi riasan yang halus dan pucat. Duduk di depan kamera dengan mata merah. Saya di sini dengan sungguh-sungguh untuk Nona Qiao Wan. Dan penggemar Nona Qiao Wan meminta maaf. Saya baru saja bangun. Saat ini tidak sepenuhnya jelas. Dengan dorongan hati. Tapi aku benar-benar hanya mendorong. Aku tidak menyangka Qiao Wan akan bersujud. Maafkan aku. Aku akan menanggung semua biaya pengobatan Qiao Wan. Aku juga sangat menyesal atas cedera Qiao Wan. Siapa kamu? Tidak bisa masuk. Permintaan maaf Ruyan Liu terputus oleh seruan orang di sebelahnya. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pisau memasuki siaran langsung. Di kamera, karena Liu Ruyan sedang duduk langsung, pengunjung hanya bisa melihat pinggang. Anda tidak difoto di bawah departemen. Tidak ada yang tahu siapa yang datang. Tapi aku tahu. Gaun ini. Ini adalah wanita yang baru saja dimasukkan oleh keamanan. Pengunjung itu tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menebas wajah kanan Liu Ruyan dengan pisau. Selama pemotongan kedua, Ruyan Liu menghindar. Siaran langsung juga dilarang karena kekerasan berdarah. Ledakan sinkron pencarian panas. Wajah Liu Ruyan disayat. Menyakiti Liu Ruyan dengan pisau. Ruyan Liu terluka. Beberapa entry berbeda muncul di daftar pencarian panas pada saat yang sama. Fans yang menonton siaran langsung membantu memanggil polisi. Keamanan juga pergi dengan cepat. Guanbo dari tim program akan segera mengirimkan pemberitahuan. Menurut survei, tempat pisaunya adalah Nona Liu Ruyan Zeng. Mempekerjakan asisten pribadi. Kartu kerja. Memasuki tempat pemotretan dengan alasan mengirim materi. Jalan terkendali. Liu Ruyan telah dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Itu menjadi sangat besar. Organ keamanan publik dan paparazzi juga sedang menyelidiki penyebab masalah ini. Ada akun pemasaran yang diterbitkan. Pengusaha dengan pisau itu adalah mantan asisten Ruyan Liu. Dia disiksa. Sudah gila. Ini penyakit saat ada yang ditusuk. Karena akun pemasaran. Sebelumnya, ritual penyalahgunaan asisten Ruyan Liu. Pencarian panas lagi. Hasil investigasi yang dikeluarkan polisi juga menegaskan bahwa ninja dengan pisau memang dalam keadaan sakit. Telah dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Kemudian menerima laporan mengenai insiden Liu Ruyan yang melecehkan seorang asisten. Tes cedera membuktikan bahwa itu benar. Bawa Ruyan Liu pergi untuk penyelidikan atas tuduhan pelecehan. Dia sekarang menambah berat badan.
Menghasilkan lonjakan nafsu makan yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Tidak dapat mengontrol bentuk tubuh. Wajah disayat dengan pisau. Anda juga dapat melihat di siaran langsung bahwa lukanya sangat dalam. Bahkan jika sembuh, itu akan meninggalkan bekas luka yang panjang. Serahkan sertifikat cedera kepada mereka yang telah disiksa olehnya. Tuduhan dengan penyalahgunaan. Aktivitas sehari-harinya juga dicatat. Paparan. Saya membiarkan paparazzi di perusahaan memukul palu lagi. Ambil apa yang Anda dapatkan sebelumnya. Video dari 10 tahun yang lalu diproses. Lindungi privasi orang yang terluka. Saya ingin memberitahu penggemarnya. Pria ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Saya kebetulan bertemu dengannya ketika saya pergi ke rumah sakit. Saat dibawa pergi. Dan dia menatapku saat aku berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Menatapku kaget. Dia menatapku dan berteriak padaku, "Itu kamu, kan?" Aku hanya berdiri di sana tanpa ekspresi. Aku ingin melihat apa yang terjadi padanya. "Aku percaya kepadamu." Dan dia meneriakiku. Saat dia melewatiku. Aku tersenyum tipis. "Kemudian Anda percaya orang yang salah." Dia meraih pakaianku. Kenapa aku melepaskan tangannya? Karena Lily. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Siapa Lily? Ada wanita yang kau sukai? Mengapa Anda menjebak saya untuknya? Siapa dia? Polisi merobeknya. Saat dia berjalan, dia berteriak siapa itu. Siapa dia dan mengapa kamu melakukan ini padaku untuknya? Itu konyol. Lily pergi ke luar negeri untuk berobat selama 10 tahun. Saya masih merasa menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Berbayang. Tapi pelaku yang menyebabkan itu semua. Aku bahkan tidak ingat namanya. Reputasi Ruyan Liu benar-benar runtuh. Dukungan dan kolaborasi yang ditandatangani sebelumnya. Li Mingling melarang. Alasan sendiri mempengaruhi merek. Akan membayar sejumlah besar kerusakan yang dilikuidasi. Pesan dari Tuan Wang. Bisnis paling menguntungkan tahun ini. Saya harus mengandalkan saudara Zhang untuk merawat saya. Selamat bekerja sama. Jutaan iklan Tuan Wang. Seharusnya mendapatkan 5 kali ganti rugi yang dilikuidasi. Bisnis yang menguntungkan. Beberapa mitra lain juga telah mengirim pesan. Mengungkapkan rasa terima kasih. Penggemar di internet tertekan oleh saudara saya Zhang. Sulit untuk memiliki hubungan yang dikecewakan. Saudara Zhang sangat sengsara. Hubungannya salah, saya sangat ingin memeluk saudara Zhang. Saudara Zhang, pergi membuat film. Saya akan memesan kamar untuk menghibur Anda. Pengikut dan orang yang lewat saya telah meningkat secara signifikan. Seolah aku adalah korban dari hubungan ini. Situasi Yu Liu Ruyan nanti. Aku tidak ingin peduli lagi. Masukkan dia ke penjara. Pendamaian untuk hal-hal salah yang Anda lakukan sebelumnya. Setelah keluar dari rumah sakit. Lily tampak lelah. Aku membukakan pintu untuknya. Apa yang ingin kamu makan? Aku sedikit lelah. Ayo pulang. Jadi segera pulang. Lily tersenyum pada kakakku. Terima kasih untuk tidak menyelesaikan. Aku melihat orang yang kukenal berdiri di luar gerbang. Kelihatannya kau akan lelah sebentar. Lily turun. Aku menunggunya. Hanya lihat itu. Bocah itu dengan sungguh-sungguh merapikan jasnya. Dan kemudian dimulailah pengakuan panjang itu. Melihatnya mengeluarkan seikat bunga dari mobil. Apa kau sudah siap? Lily berbalik dan menatapku dengan canggung. Aku di sini. Ia tampak malu mengambil buket bunga itu. Aku tahu. Anak ini sangat menyukai adikku. Terima kasih padanya selama bertahun-tahun. Selalu di sisi Li. Tapi tempo hari ia memarahiku. Aku tak bisa melupakannya. Kuturunkan jendela. Apa dia Xiao membohongi gadis itu lagi? Lihatlah wajah Hi Xinyue. Leher dan telinga langsung merah. Tiba-tiba saja, sedikit kenakalan berhasil. Dengan kedua anak ini, aku menjadi kekanak-kanakan. Aku menggelengkan kepala. Satu kaki menginjak pedal gas untuk memulai di rumah. Ingatlah untuk memulangkan adikku. Melalui kaca spion. Melihat bocah itu.
Jemput Lily dan Lingkari di bawah lampu jalan. Hatiku juga jauh lebih rileks. Melihat gadis kecil yang manis tersenyum di kaca spion. Tak ada orang atau apapun yang lebih penting darimu. Itu termasuk aku. Kata yang tak terucap ini juga bisa terkubur di lubuk hatiku. Biarkan saja bocah cerewet itu. Katakan untukku. Aku diam-diam menjaga di belakangnya. Cukup melindunginya. Aku hanya ingin dia bahagia. Tidak masalah jika itu bukan karena aku.